berdiri biar gak ngantuk. Kok Oi? Semangat dong. Oke, berdiri. Siap-siap ya. Oke. Sedikit awal pembelajaran. Satu, dua, tiga. Tangan tangan kiri putar jari-jari. Dilengahkan direngahkan putar pergelangan. Maju depan dilengahkan maju ke kanan. Berlaku kanan sambil arah kaki ke dinding. Ke atas tangan kita dipinggang berjuara. Dan kita lakukan dua kembali berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Iya, tepuk tangan. Udah semangat lagi? Udah semangat? Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang memahami arti beriman kepada Rasulullah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak-anak peserta didik dapat menyebutkan sifat mustahil bagi para Rasulullah. Kemudian apa lagi? Dapat menunjukkan contoh peneladaan sifat wajib Rasul Allah. Baiklah anak-anak, coba kita perhatikan materi belajar kita berikut ini. Bisa Anda tanya? semoga Anda dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi beriman kepada para Rasul Allah. Submateri kita yang pertama, kita akan mempelajari arti beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita akan belajar tentang memahami sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu arti beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum tahu, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Kata iman dan Rasul keduanya berasal dari bahasa Arab. Iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'min imanan, yang artinya mempercayai, meyakini, dan membenarkan iman itu berupa pembenaran hati. Maksudnya, hati menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, juga mengakui dengan lisan, artinya mengucapkan dengan kalimat syahadat. Jadi, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai, meyakini, dan membenarkan adanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala menempati urutan keempat dalam rukun iman. Nah, untuk anak-anak semua, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena para Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu berhasil, maka Allah memberikan sifat-sifat yang istimewa kepada para nabi dan Rasul Allah. Di antaranya yang pertama adalah sidik, memiliki arti benar atau jujur.
Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Maksudnya, para Rasul Allah tidak pernah berkhianat, menyalahi janji, atau menipu dalam setiap perbuatan dan ucapannya. Yang ketiga, tabligh, berarti menyampaikan. Maka para Rasul menyampaikan segala sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada umatnya tanpa menutupi sedikit pun. Kemudian yang keempat, matanah, berarti cerdas. Artinya para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kecerdasan untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada di dunia. Sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kizib, artinya berbohong. Yang kedua, kitman, artinya menyembunyikan. Yang ketiga, khianat, artinya tipu daya atau tidak setia. Dan yang keempat adalah balada, artinya bodoh. Bagaimana cara menunjukkan bahwasanya kita beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, anak-anak semua, kalau memang kita beriman kepada para Rasul Allah, maka caranya dengan menunjukkan sifat-sifat seperti jujur atau benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah dari agama Allah, ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun, serta hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah. Yang kedua, kita harus percaya apabila seseorang menitipkan kita barang, maka dijaga dengan jujur. Kemudian yang ketiga, kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, kepada keluarga, kemudian kepada teman, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kita harus cerdas. Cerdas akal, cerdas nurani, berarti kita harus belajar dengan baik supaya kita bisa cerdas akal, kemudian sabar menerima cobaan, dan itu termasuk cerdas mengendalikan emosi. Nah, itulah anak-anak sekalian, sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anak sekalian, video pembelajaran kita tentang memahami beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu. Baiklah, sudah disimak tadi videonya tentang iman kepada para Rasul Allah. Jadi tadi apa artinya iman kepada Rasul Allah itu tadi? Benarkan adanya utusan Allah. Apa saja tadi sifat wajib bagi Rasul? Siddiq, amanah, tabligh, watonah. Sifat mustahilnya apa aja tadi? Siddiq, hikmah, khianat, balada. Baiklah, karena tadi kita sudah paham dan kita lanjutkan dengan membuat proyek. Proyek apa itu? Sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Ini kelompok apa namanya? Hah? Siddiq. Kelompok Siddiq. Ini kelompok apa namanya? Amanah. Ini kelompok apa namanya? Tabligh. Kelompok tabligh. Baiklah. Selanjutnya tugas kita adalah membuat poster ilustratif tentang iman kepada Rasul Allah. Oke, ibu bagikan tugasnya ya. Bahannya. Apa aja yang kita butuhkan kira-kira? Apa aja yang dibutuhkan? Ada apa namanya ini? Oke. Ini ya.
benda yang ibu bagikan. Di situ ada gambar, gunting dan jelaskan. Yang pertama, ceritakan di situ tentang arti beriman kepada Roh Rasul. Yang kemudian sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul. Perhatikan ke depan. Selanjutnya nanti sebutkan contoh pengamalan, peneladanan iman kepada Rasulullah melalui sifat wajibnya. Jelaskan sesuai gambar. Gunting tempel di dalam. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proyek kita, kegiatan kita, alat dan bahan kita, apa saja yang kita butuhkan? Iya. Baiklah. Waktu pengerjaannya kelompok 1 berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Kelompok 2 berapa menit? 20 menit. Kelompok 3? Iya, dalam kegiatan berkelompoknya, mohon ya, anak-anakku semuanya, sampah dibuang pada tempatnya. Kemudian harus saling bekerja sama. Saling tolong-menolong ya. Silakan dimulai kegiatannya. Iya. Ini ada gambar yang kan sama kan? Ini lebih besar, ini kecil sini nggak cantik kan? Buat nama kelompoknya enak, boleh. Iya, boleh. Dari sini. Depan tadi. Ayo anak, sudah selesai tugasnya, proyeknya? Kelompok 1 sudah siap? Untuk kelompok 2? Kelompok 1, 2, kelas 4. Kelompok mana yang duluan tampil? Oke, kelompok sini. Siapa yang Iya, bagaimana? Sudah paham penjelasan kelompok 1? Sudah. Bagaimana menurutmu hasil karya kelompok 1?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat firman kepada Rasul, meyakini dengan benar karena urusan Allah. Ini contoh lewat fatona cerdas, ini contoh lewat tablim fatona, ini contoh lewat sidik yaitu jujur. Siapa sebagai Rasul Allah sidik amanah tablim fatona kelong pengamanah. Nama kelong pengamanah. Nama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok amanah. Ya, silakan kelompok 3. Tablik. Nah, baiklah anak-anak, tadi kelompok 1 sudah menunjukkan tugas proyek membuat posternya. Posternya bagus, tulisannya mantap, rapi. Waktu presentasi juga semangat, suaranya kencang. Kemudian kelompok 2, posternya juga bagus, penjelasannya jelas dan lengkap. Kelompok 3 juga demikian. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah anak-anak, dari kegiatan kita dan pembelajaran kita hari ini, apa tadi arti beriman kepada Rasulullah? Arti berimannya? Beriman kepada Rasulullah apa tadi? Apa saja sifat wajib bagi para Rasul? Apa saja sifat mustahil bagi para Rasul? Iya, sudah paham semua ya. Oke, dari kegiatan kita tadi, coba berikan dulu refleksi bagaimana perasaanmu hari ini. Bagaimana? Coba berikan dulu senyum termanisnya. Iya. Bagaimana yang kamu sukai dari kegiatan kita tadi? Kerjasama, ya kan? Membuat tugasnya kerjasama. Kalau kita bekerja sama, tugas jadi cepat.